Ya, saat ini kita akan ketemu sama klien kita. Dia akan bantu adiknya yang katanya pengen mencari anaknya ya. Iya. Ya, klien kita kali ini namanya Ibu Anti. Ibu Anti. Ya, kita janjian di dekat Terminal Kopaja. Janjian sama Ibu Anti di depan Terminal Kopaja di daerah Jakarta Utara. Ya, yaudah kita langsung turun. Ya, coba telepon Feli boleh. Nah, pas kita sampai di terminal, kita telepon. Ibu Antinya kok nggak ngejawab teleponnya. Belum diangkat nih, masih sibuk nomornya. Seharusnya sih Kopajanya di sebelah sini nih. Cuman kita janjiannya di depan Kopaja di sini. Di seberangnya. Iya, karena kalau di sana rame banget susah untuk nyarinya. Iya, ini tapi dia belum Seharusnya sih ngabarin lagi. udah nyampe ya harusnya ya jam segini Harusnya ya. udah. Apa kita coba cari di poolnya aja langsung ya? Aku mau coba ke sana ya. Ayo kita coba ke Ya pool udah. aja yuk. Ayo. Akhirnya kita datang ke Terminal Kopaja. Kita tanya sama kenek salah satu Kopaja di sana. Kita tunjukin fotonya dan keneknya bilang. Dan ngeliat ibu ini nggak Pak? Fotonya ada nih Pak. Nah ini Pak, ini coba lihat sini. Tuh, ini Papa yang rambutnya pendek, Iya. yang agak kecil gitu. Iya. Oh iya. Sini ke sana. Mau barusan lewat sini? Dia pakai baju warna apa? Kemana? Kemana? Pakai baju warna merah. Dia naik Kopaja yang keluar itu barusan. Iya. Yang barusan Kopaja nih. Waduh, kalau gitu susul. Ayo di sana, buruan. Buru-buru gue sama Feli langsung loncat ke Kopaja, kita langsung lari, kita kejar Kopaja yang barusan berangkat itu. Pak, benar Pak, ayo naik. Iya. Ibu Anti ya? Ibu Anti ya? Ya ampun, Bu Anti. Ibu tadi ditelepon dari tadi. Maaf Banget, saya ini lagi khawatir. Tadi ada saya tuh nelfon nangis, Mas. Ya, dia bilang dia minta maaf di situ. Saya minta maaf Mas, bukannya saya nggak mau nemuin Mas, tapi sekarang ini adik saya dalam bahaya Mas. Adik saya saat ini ribut sama suaminya. Kenapa dia nangis, Ibu? Iya, katanya tadi suaminya datang ke rumah, terus ngobrak-ngabrik rumah berantakan. Dia nyari-nyari BPKB, terus motornya dibawa. Saya khawatir banget, tadi saya takut diapa-apain sama dia, Mas. Ya ampun, Berarti ini dia maksa untuk ngambil motornya? Iya, betul. Terus saya juga yakin kalau Sisil itu dibawa sama dia. Ya Ibu, ini rumahnya masih jauh, ini macet loh Ibu. Mending kita naik mobil saya aja deh. Iya, naik mobil aja Bu ya. Udah nggak apa-apa, dia. Hah? Naik mobil aja ya? Di depan sini aja, di depannya. Ya, sini aja deh, sini. Iya. Itu mobil kita di depan. Yuk, langsung aja. Akhirnya kita turun dari Kopaja di situ dan kemudian naik mobil kita, baru kita meluncur ke rumahnya Ibu Wiwin di situ. Begitu sampai rumahnya Ibu Wiwin, dia langsung lari di situ. Dia pengen ketemu sama adiknya, dia pengen lihat apa yang terjadi sama adiknya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan dia di situ bilang sama kita, "Mana suaminya?" Ibu. Tunggu dulu, tunggu biar saya dulu sebentar. Tunggu di sini dulu ya. Tunggu sebentar. Iya. Win. Ya ampun, Ibu ini udah dari tadi, Ibu. Iya, Dari tadi. Iya, dari tadi udah berangkat channel. Ya Allah. Udah berantakan begini nih rumah. Kita coba masuk ke dalam pelan-pelan di situ. Kita coba ngomong di situ sama Ibu Wiwin. Ibu, saya Mandala, Ibu. Iya, kenapa, Mas? Ibu, gini Ibu, tujuan saya ya cuma pengen bantuin Ibu. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah mikir yang macem-macem. Ya kita emang bener-bener mau bantuin ini. Mas tahu nggak sih perasaan saya, kondisi saya saat ini? Saya ini punya anak baru. Takutnya apa? Karena saya pernah di penjara. Saya nggak mau semua orang tahu. Win, dengerin kakak Win, dengerin. Kamu itu nggak salah, Win. Kamu itu cuma korban. Yang jahat itu suami kamu. Ibu Wiwin ini benar-benar khawatir sama anaknya. Tapi di sisi lain, dia juga malu kalau ikut acara seperti ini. Kenapa? Karena dia barusan saja keluar dari penjara. Ya tetap aja aku nggak mau. Ibu sabar dulu, Sabar dulu. Coba tolong kasih kesempatan kita untuk ngejelasin. Ibu, sebenarnya kalau Ibu ikut acara ini, malah Ibu bisa menjelaskan sama masyarakat
sama orang-orang bahwa ibu tidak bersalah. Ibu tolong pertimbangkan dulu. Ibu bisa pikirin lagi nih semua demi kebaikan ibu juga. Kita bantuin ibu. Nggak mau. Win, Win tunggu Win. Bu. Ibu. Mas bentar lagi dia ngejelasin. Ya, ntar ya, Bella. Iya. Gue ngobrol sama Ibu Wiwin tanpa kamera di situ. Gue, Ibu Wiwin dan Ibu Anti di situ ngebahas masalah rumah tangganya Ibu Wiwin. Iya, Ibu, mungkin ini berat buat Ibu. Tapi Ibu harus cerita sama kita. Iya betul Win. Kenapa Ibu di penjara? Iya Mas, waktu itu aku dituduh pakai uang deposito. Memang benar, karena aku juga kepepet pakai uang koperasi. Tapi kan itu milik bersama Mas. Selama ini 6 bulan aku nggak pernah dikasih nafkah. Aku juga kan butuh buat makan, buat anak sekolah Mas. Nggak mau saya palsuin, terpaksa. Makanya sampai saya di penjara. Jadi suami Ibu sendiri yang laporin? Iya, suami saya sendiri yang laporin. Ibu malsuin tanda tangan dia? Iya, kepepet Mas, terpaksa. Tapi kan ini juga kan buat bersama juga. Suami Ibu waktu itu kenapa nggak ngasih kabar udah 6 bulan? Saya nggak tahu Mas, tiba-tiba dia ninggalin saya. Saya juga bingung, nggak tahu sekarang dia kemana. Sekarang bagaimana lagi Mas saya? Saya udah menanggung malu diri saya. Karena saya pernah di penjara. Saya juga nggak mau Mas semua orang tahu kalau saya pernah di penjara. Kasihan Sisilnya Mas. Makanya itu, kalau Ibu biarkan terus, nggak ditanyain baik-baik, nggak diselesaikan, masalah ini akan tambah besar, akan numpuk Ibu. Iya deh Mas. Aku minta tolong sama Mas, bantuin saya. Iya, jadi gini Ibu, nanti ya kalau Ibu siap, ya nggak apa-apa nanti kalau Ibu siap ikut sama kita nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan diwakilkan sama Ibu juga nggak apa-apa, atau berdua juga nggak apa-apa, silakan. Dia bilang dia butuh waktu ya untuk ikut acara ini, makanya dia minta tolong kakaknya saja yang namanya Ibu Anti yang mewakilkan dia. Bagaimanapun juga anaknya harus ketemu yang namanya Sisil ini. Wakilin aja lah sama kakak saya Mas. Aku serahin aja semuanya. Jadi Ibu nggak ikut ini? Gak usah lah Mas. Ya udah nggak apa-apa. Sama saya aja Mas diwakilin. Tapi saya minta tolong cari Sisil ya sampai ketemu. Ini suaminya Ibu tinggal di mana? Saya nggak tahu Mas, sampai sekarang aja saya nggak ngerti di mana Nggak tahu. dia. Nggak Kerjanya tahu. kerja apa? Kerjanya serabutan. Kerjanya serabutan. Serabutan itu seperti apa kerjanya Ibu? Pernah jadi security tapi lepasan. Jadi tahu-tahu udah nggak Kerja lagi. kerja lagi. Kerja yang lain lagi. Kerja lagi yang lain lagi. Jadi saya nggak tahu lagi gimana ceritanya itu. Iya. Ini kuliah atau kerja? Kerja. Baru mau masuk kuliah. Baru mau masuk kuliah. Iya. Berarti saat ini dia nggak kuliah? Enggak. Sisil punya kawan nggak kira-kira? Nggak tahu, kayaknya nggak punya. Ya, nah terus kita mau lanjutin kemana ini pencarian? Nggak tahu juga saya Mbak. Aku juga bingung, nggak ngerti. Udah akhirnya hari itu juga kita beri pencarian dan Ibu Anti juga berusaha untuk menenangkan Ibu Wiwin supaya kondisinya kuat, supaya kondisinya lebih baik lagi. Mau lanjut pencarian atau mau istirahat dulu? Kayaknya istirahat dulu aja ya. dulu Besok aja. aja dilanjut nih Ya ya. boleh Ibu, nanti Ibu Sambil tinggal. nanti kalau ada informasi apa kabarin ke kita ya Ibu ya. Iya betul. Saya kabarin. Kalau gitu Ibu. Terima kasih banyak Mas. Terima Terima kasih Ibu banyak, ya. Mbak. Ya sampai besok Ibu, ntar Iya. kabarin ya Ibu ya. Iya. Berapa hari kemudian, kurang lebih 3 atau 4 hari kemudian, kita dapat kabar dari Ibu Anti dia ingin melanjutkan pencarian. Ya, ini sekarang kita lanjut pencarian lagi Ibu ya. Iya. Yang terakhir dapat kita akan coba katanya ke rumah keluarganya Mas Ridwan. Iya betul. Dapat informasi dari Albar katanya ibunya Pak Ridwan ini punya usaha saat ini. Udah coba ke rumahnya dan ternyata rumahnya Ridwan udah nggak di sana lagi.
Iya. Iya, Udah betul. dijual. Iya, udah Udah dijual dijual. rumahnya. Oh, udah dijual malah. Udah dijual. Dan gue nanya-nanya sama tetangga banyak yang nggak tahu. Cuman ada satu tetangga yang bilang kalau ibunya Ridwan, Ibu Hesti itu dia punya usaha. Jadi kalau gitu kita kesana aja gitu ya? Di daerah Cipedak. Oh gitu. Ya udah, Ya udah, kalau langsung gitu. coba meluncur ke sana ya. Ya udah deh. Yaudah. Yaudah, thank you Bar ya. Makasih. Yaudah Pak, yuk Pak Dadan Sunaria kita langsung aja Pak. Ya itu benar-benar itu. Ayo kita masuk. Nah di situ ketemu sama ibunya, namanya Ibu Hesti. Ya, Ibu maaf ya Bu, ya saya boleh tanya sebentar Ibu. Iya, Ibu terakhir ketemu sama Pak Ridwan kapan? Tidak, Cuman itu aja. itu aja. Tidak ada. Berapa hari yang lalu Pak Ridwan datang lagi ke tempatnya Mbak Wiwin. Bu Wiwin. Tahu. Ah bohong. Dia pasti tahu. Tahu. Tuh, baik-baik dulu Ibu, kasihan Ibu, kita tanya Bener Ibu nggak tahu sama sekali. Tidak tahu. Iya, kemarin beberapa hari yang lalu datang ke rumahnya Ibu Wiwin. Ya dia ngambil barang-barang termasuk motor ya. Iya. Motor BPKB semua surat-suratnya Ibu diambil. Sama sekali tidak tahu. Nggak pernah komunikasi sama Ibu. Loh, terus selama ini tinggal di mana Ibu? Dia kan udah nggak pernah pulang lagi ke rumahnya Bu Wiwin. Tidak tahu. Ibu nggak boleh begitu Bu. Ya. Ibu nggak boleh begitu. Ibu harus jujur Bu. Jujur. Ibu, maaf, saya mau tanya Ibu. Ya, jadi Ibu selama ini nggak pernah komunikasi sama anak Ibu? Tidak. Tidak. Ibu tahu nggak kalau anak Ibu ini udah pisah sama istrinya? Udah hampir 6 bulan lebih. Tidak tahu. Nah Ibu Hesti ini, gue juga agak bingung loh. Gue coba tanyain di mana Pak Ridwan, dia bilang nggak tahu. Gue tanya di mana saat ini Sisil, dia bilang nggak tahu. Gue juga jelasin berapa hari yang lalu Pak Ridwan datang ke rumahnya Ibu Wiwin dan kemudian ngambil motornya. Ibu tahu nggak masalah ini? Apa jawabnya? Dia nggak tahu. Bu, ibu itu kan sekongkol kan dibuka sama si Ridwan. Tidak ada sekongkol. Keluar aja. Keluar aja. Bisa-bisanya ibu makan hak orang lain. Apa itu? Gue buka usaha ini. Tadi saya mau mundur. Oh ya sudah. Yang punya apa? Anak Ibu. Bener nggak ini orang atau jangan-jangan dia pura-pura nggak tahu? Ya udah akhirnya kita berusaha untuk memalumin, kita disuruh pergi, kita coba intai di depan tempat usahanya. Kalau ibunya nggak tahu semua masalah Iya, saya juga bingung. Bener nggak ini ibunya nggak tahu? Kayaknya nggak mungkin deh. Iya, pura-pura nggak tahu. Enggak, kayaknya emang nggak tahu deh. Coba deh ngomongnya aja kayaknya. Udah nggak tua nyambung banget ya. dia. Mbak, Mas, dia itu bohong. Saya lebih kenal dia. Tidak aja ibu ya. Ini kan kita nggak tahu nih siapa yang bohong. Nanti biar tim kita nanti coba cari informasi ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu kita cari tahu dulu ya sejelas-jelasnya. Iya, nanti biar Fikri yang nyari nanti, nggak apa-apa. Kita tunggu di sini sambil ngintai biar tim coba cari informasi ya. Iya, boleh. Ya, kalau kita kan ketahuan nanti. Ayo. Ya, ini sekarang kita masih melakukan pengintaian ya. Dari tadi kita nunggu di sini belum ada informasi ataupun pergerakan dari tempat usahanya keluarganya Mas Ridwan ya. Iya. Oh, ada tanda-tanda ada yang masuk. Kita juga coba cari informasi. Ternyata kita intai 1 jam 2 jam kemudian ibunya Pak Ridwan ini atau Ibu Hesti ini dijemput sama seseorang naik motor. Oh itu, ya, pakai helm merah. Mana sih? Itu bener ada. Oh, siapa itu? Itu yang iya, ibu itu jangan-jangan. Coba ibu itu deh, ibu kelihatan nggak? Lihat deh Bu, itu Ridwan bukan? Dia dijemput tuh, Ren.